ta'ala. Karena dengan iman itulah manusia mempunyai nilai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi keimanan tidak cukup hanya dengan beriman saja, percaya saja, tapi harus apa? Beramal soleh. Orang yang beriman selalu disertai apa? Dan beramal soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu Allah Subhanahu, imannya mantap, maka diharapkan apa? Maka akan tumbuh, yaitu namanya amal soleh, amal perbuatan baik untuk dirinya, beramal soleh hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bisa untuk orang lain, agar supaya kita tidak menjadi manusia yang kufur. Ya, kita harus betul-betul bersyukur, sedikit maupun banyak. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak hanya bersyukur kepada Allah, tapi bersyukur pula kepada ibu bapak kita, karena keberadaan kita lahir di muka bumi ini atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungan kebesarannya melalui ibu bapak kita. Makanya bersyukur kepada Allah juga bersyukur kepada ibu bapak. Kalau hanya bersyukur kepada Allah saja, tidak bersyukur kepada ibu bapak, tidak diterima. Sebaliknya, kalau hanya bersyukur kepada ibu bapak tapi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu juga tidak diterima. Makin satu paket. Betapa mulianya, besarnya Allah, bersyukur kepada Allah disandingkan juga yaitu bersyukur kepada ibu bapak. Hadirin khairin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebentar lagi kita akan merayakan yang namanya kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan yang dimana kemerdekaan itu ya tidak serta-merta kemudian merdeka, tetapi perjuangan para pahlawan. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harta, dengan nyawa para pahlawan, mereka hamba-hamba Allah yang muslim di samping yang lainnya. Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tinggal kita, hadirin Allah Subhanahu, apa yang bisa kita isi kemerdekaan ini. Tentu saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama betul-betul merdeka keimanan kita, keyakinan kita, tidak dinodai dengan perbuatan atau keyakinan yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan, keyakinan, baik sangka kepada Allah, ini adalah harus kita rawat. Kemerdekaan yang Allah berikan, yang harus kita rawat, kita pelihara. Kemerdekaan apalagi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang merdeka adalah betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taat patuh kepada Allah, semua beragama. Soal Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia ya keyakinan agamanya, ajarannya ya masing-masing. Islam telah menyatakan lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala masing-masing, hadirin Allah, toleransi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala masing-masing punya, membiarkan masing-masing melaksanakan ibadah keyakinannya masing-masing, jelas sekali. Dan itu dalam dasar negara kita adalah Pancasila, dan sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya? Hanya Allah Subhanahu. Begitu para pahlawan kita, saudara Allah Subhanahu wa ta'ala, berikan peluang betul-betul mengingatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan alam seluruhnya termasuk manusia. Kita harus taat patuh kepada perintahnya dan menjauhi larangannya. Suatu bangsa akan menjadi makmur bila mana bangsa tersebut beriman kepada Allah dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesungguhnya, maka akan dibuka keberkahan dari langit maupun dari bumi.
Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita satu, yaitu bersaudara sebagai sesama manusia, bersaudara sebagai bangsa Indonesia, bersaudara sebagai seiman yang harus kita pelihara. Dan pada akhirnya hadirin, kita lita'arufu, agar supaya kita saling mengenal, saling menghargai meskipun perbedaan pendapat. Sekali lagi, kita tidak punya musuh kita adalah setan yang nyata yang harus kita jauhi, yang harus kita hindari. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita harus bersatu sebagai manusia seharusnya. Tapi yang namanya manusia, sebagian beriman, sebagian tidak beriman. Bapak-bapak Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya Allah beritahukan siapa yang paling mulia di antara manusia, di antara para suku-suku dan bangsa-bangsa itu adalah orang yang paling bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling melaksanakan perintahnya, siapa yang paling menjauhi larangannya, dan siapa yang paling menerima kepastian hukumnya. Tentunya Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, contoh manusia hamba Allah yang paling bertakwa. Bapak-bapak Allah Subhanahu, mudah-mudahan kita diterima sebagai menjadi umat baginda Rasul, dan kita bisa mengikuti jejaknya, yaitu taat patuh kepada Allah, taat patuh kepada Rasulullah atas izin ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Yaitu dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan menerima hukumnya. Amin amin ya rabbal alamin.